Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang materi hidangan sepinggan. Yang akan saya sampaikan, saya Isna Sati Ayandari, NIM 034 dari Universitas Negeri Surabaya. Nah, materi yang akan kita bahas nanti yaitu tentang pengertian hidangan sepinggan, alat, prosedur, kriteria, dan juga jenis-jenis hidangan sepinggan. Nah, yang pertama kita bahas mengenai pengertian hidangan sepinggan. Jadi, hidangan sepinggan itu merupakan sebuah hidangan yang dapat disajikan dalam satu piring besar atau yang dapat disebut juga dengan pinggan. Nah, hidangan sepinggan ini umumnya disajikan dengan kandungan energi yang mencapai kurang lebihnya 300 kekal. Dalam satu hidangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan protein, karbohidrat, dan juga sayur. Selanjutnya, ciri-ciri hidangan sepinggan. Hidangan sepinggan itu cepat saji, ringkas, mudah dalam pembuatan dan penyajian, serta nutrisinya lengkap. Nah, ada pula fungsi dari hidangan sepinggan, yaitu membangkitkan selera makan, memiliki keseimbangan zat gizi lengkap, memiliki kelengkapan nutrisi, juga sebagai hidangan utama. Untuk alat yang digunakan untuk membuat hidangan sepinggan sendiri, alat persiapan, alat pengolahan, dan juga alat penyajian. Untuk alat persiapannya, ada pisau, bagi plastik, telenan, mangkok plastik, kain lap, timbangan, dan juga gelas ukur. Nah, untuk alat pengolahannya sendiri ada panci, wajan, sodet, sero, ladle, kompor, dan juga pengukus. Nah, kemudian untuk alat penyajiannya ada mangkok saji, piring saji, sendok, dan juga garpu. Nah, untuk pembuatan hidangan sepinggan sendiri ada prosedurnya. Yang pertama, untuk pemilihan bahan makanan. Untuk bahan mentah, daging, telur, sayur, ikan, dan juga buah, pilih yang masih segar. Tampilannya baik, tidak berubah bentuk, tidak busuk, dan warnanya tidak pudar. Untuk biji-bijian, pilih yang tidak ada nodanya, tidak berubah warna, dan tidak berjamur. Untuk tepung, pilih yang tidak menggumpal, tidak bernoda, tidak berubah warna, dan juga tidak berjamur. Nah, kemudian untuk bahan tambahan makanan atau BTM, itu pilih yang sudah memiliki izin dari BPOM sesuai persyaratan yang berlaku. Kemudian, untuk prosedur penyimpanan bahan makanan sendiri, tempat penyimpanannya itu harus terhindar dari kemungkinan kontaminasi oleh bakteri dan serangga. Kemudian penyimpanannya itu dianjurkan untuk menerapkan prinsip FIFO atau first in first out dan PEFO atau first expired first out. Jadi yang digunakan itu yang sudah disimpan lama, yang sudah disimpan terlebih dahulu itu digunakan terlebih dahulu, begitu. Kemudian memperhatikan suhu penyimpanannya. Untuk daging dan ikan, kemudian telur dan susu, buah dan sayur, biji dan tepung bisa dilihat sendiri di layar Anda, suhu penyimpanannya, dan berapa lama dapat disimpan. Kemudian prosedur untuk pengolahan makanannya, untuk tempat pengolahan makanan itu harus bersih dengan memenuhi persyaratan sanitasi higiene. Untuk peracikan, persiapan, hingga pengolahan bumbu harus dilakukan sesuai dengan tahapan dan menerapkan sanitasi higien juga. Untuk peralatan yang kontak langsung dengan makanan, nah peralatan harus terbuat dari bahan yang aman dan tidak berbahaya. Untuk lapisan permukaannya dari peralatan masak tidak larut dalam asam maupun basah. Nah, untuk telenan sendiri berbahan selain dari kayu. Kemudian ada kriteria hasil hidangan sepinggan. Dalam sajian hidangan sepinggan itu terdapat kriteria-kriteria tertentu.
yaitu kebutuhan gizinya terpenuhi antara karbohidrat, protein, vitamin, dan juga mineral. Kemudian bersih, yang dimaksud dengan bersih itu tidak terkontaminasi akan kuman maupun sumber penyakit lainnya. Kemudian berimbang, jadi antara karbohidrat, protein, dan juga sayur dihidangkan dengan ukuran yang seimbang. Kemudian kriterianya ada beragam. Nah, hidangan sepinggan itu makanannya disajikan dengan bahan makanan yang beragam juga. Di sini ada jenis-jenis hidangan sepinggan. Bisa dilihat ada nasi goreng, mie goreng, kebab, bubur nasi, lasagna, burger, dan juga pizza. Kemudian ada gado-gado, batagor, ketoprak, ada beberapa soto, itu ada soto Betawi, soto Lamongan, soto Banjar, soto Babat, dan juga soto mie Bogor. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.